Saudara, gelombang PHK jadi momok bagi banyak pekerja di tanah air. Pada periode Januari hingga Juni tahun 2025, lebih dari 42.000 pekerja terkena PHK. Gelombang PHK di Indonesia menelan harapan banyak pekerja. Pabrik-pabrik yang dulu ramai, kini hening. Mesin-mesin berhenti berputar. Para buruh yang tangannya telah terbiasa bekerja keras, mendadak harus melepas seragamnya. Di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Harmoko kini hanya bisa melipat dan menyimpan seragamnya. Dulunya, seragam inilah yang dipakainya mencari nafkah. Namun bulan Februari lalu, pria berusia 42 tahun yang bekerja di pabrik Sritex ini tidak menyangka akan terkena PHK. Kini, Harmoko telah 6 bulan menjalani status sebagai pekerja yang terkena PHK. Tidak hanya Harmoko, istrinya yang juga bekerja di perusahaan yang sama ikut terkena PHK. Harmoko dan istrinya, 2 di antara 11.000 lebih pekerja Sritex yang terkena PHK. Kehilangan pekerjaan bersama istrinya membuat Harmoko kebingungan. Hal ini lantas membuat ayah dari 2 anak ini terpaksa mengutang. Terlebih anak pertamanya yang kini duduk di bangku kuliah, serta anak keduanya yang sekolah butuh biaya yang tak sedikit. Semangat Bapak belajar ya. Oke? Sangat berat. Untuk saat ini memang sangat berat. Ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, untuk kebutuhan biaya sekolah, untuk makan, kadang kita susah mau ngutang ke sana kemari. Malu sebenarnya saya. Tolong nasib kami. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan periode Januari hingga Juni 2025, 42.000 lebih buruh terkena PHK. Kasus PHK tertinggi terjadi Februari 2025 sebanyak 17.796 orang. Harmoko dan istrinya, 2 di antaranya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut, maraknya PHK di semester awal 2025 salah satunya disebabkan industri yang terdampak lesunya pasar. Namun, Yasirli mengeklaim pemerintah menyiapkan strategi untuk menghadapi gelombang PHK. Penyebabnya kan macam-macam. PHK itu sendiri kan saya sudah sampaikan, penyebabnya macam-macam. Ya, ada PHK itu karena memang industrinya memang pasarnya sedang turun. Kemudian ada industri itu sendiri yang dia berubah model bisnisnya. Dalam kasus Harmoko sebagai buruh Sritex, selain merugi karena belum mendapatkan uang pesangon, aturan Undang-Undang Ciptaker juga mengurangi nilai pesangon yang diterima jika dibandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jika perusahaan tutup karena merugi, pekerja hanya mendapat setengah dari uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dalam kasus Harmoko, jika mengacu aturan Undang-Undang Ciptaker dengan masa kerja 12 tahun, ia hanya mendapatkan 9,5 kali upahnya. Jika upah Harmoko sesuai UMK Sukoharjo 2,35 juta rupiah, maka ia mengantongi 22,4 juta rupiah di luar uang penggantian hak dan THR. Sementara, jika mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, Harmoko mendapatkan 14 kali upah. Artinya, dengan upah UMK Sukoharjo, Harmoko mendapatkan hak 33 juta rupiah di luar dari uang penggantian hak dan THR. Melihat tingginya kasus PHK buruh, Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya. Prabowo
Prabowo pun berjanji akan membentuk Satgas PHK untuk membantu buruh yang terkena PHK. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Tidak hanya Satgas PHK, Presiden Prabowo juga menjanjikan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lembaga itu direncanakan akan melindungi nasib buruh dari aturan-aturan yang tidak menguntungkan. Sementara itu, saudara, di saat puluhan ribu pekerja terkena PHK dan masih kesulitan mendapat mata pencarian baru, para anggota Dewan sedang sumringah. Ini dikarenakan para anggota DPR RI mendapatkan kenaikan sejumlah tunjangan, antara lain tunjangan beras dan BBM. Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Kadis Kadir menegaskan tahun ini anggota DPR tidak mendapatkan kenaikan gaji. Ia pun membantah informasi jika anggota DPR menerima gaji 100 juta per bulan. Menurut Adis, total uang yang diperoleh anggota DPR dari gaji dan tunjangan saat ini berkisar 70 juta rupiah per bulannya. Ia pun sempat berujar, kenaikan tunjangan ini mungkin karena Menteri Keuangan merasa kasihan kepada anggota DPR. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya. Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58, mungkin dengan kenaikan gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik, dengan kenaikan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69, hampir 70-an. Jadi yang naik cuman tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Sesuai yang dijelaskan pimpinan DPR RI tadi, sejumlah bagian tunjangan anggota Dewan yang mengalami kenaikan, saudara, yakni tunjangan beras. Dari yang semula 10 juta rupiah jadi 12 juta rupiah per bulan. Lalu ada pula kenaikan tunjangan BBM dari yang semula 4 hingga 5 juta rupiah per bulan jadi 7 juta per bulan. Berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR tahun 2010, anggota DPR juga sebelumnya sudah mendapatkan sejumlah tunjangan di luar gaji pokok. Antara lain tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Tunjangan suami atau istri sebesar 420 ribu rupiah per bulan. Lalu ada pula tunjangan anak sebesar 168 ribu rupiah per bulan. Ada juga, saudara, tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta rupiah per bulan. Lalu tunjangan komunikasi sebesar 15 juta 554 ribu rupiah per bulan dan tunjangan kehormatan sebesar 5 juta 580 ribu rupiah per bulan. Informasi usai jeda, saudara, asap terlihat di jalur Gaza ketika negosiator gencatan senjata menunggu tanggapan Israel atas proposal terbaru Arab. Sementara itu, negara mediator Hamas, Qatar, memastikan kelompok Hamas menyepakati proposal gencatan senjata 60 hari.
Juga ada informasi bantuan kemanusiaan diterjunkan melalui udara oleh para donor internasional di jalur Gaza, Palestina. Metode penerjunan bantuan ini dikritik kelompok-kelompok amal karena dinilai tidak efektif dan aman di daerah yang padat penduduk. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan